Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 231. Tahukah kamu apa yang ada di bawah ini? Karena dia baru saja keluar karena malu, Yunran benar-benar tidak tahu harus berkata apa padanya. Dia diam-diam mundur dari pelukannya dan berjalan ke depan. Tanpa diduga, dia meraih pergelangan tangannya lagi. Apa? Begitu Yunran berbicara, dia menyadari ada yang salah dengan suaranya. Itu mungkin karena racun parasit di tubuhnya baru saja beraksi, tapi suaranya terdengar lembut. Mo Chengwang menangkapmu dan ingin menggali hatimu untuk mengobati penyakit Yun Qingqing. Suara rendah dan dalam terdengar dari belakangnya. Yunran terdiam karena dia tidak mengira dia akan menanyakan hal pertama ini padanya. Ya, itu terjadi, tapi dia dan bawahannya sedikit bodoh, jadi saya melepaskan diri dan kabur. Oh, saat itulah aku bertemu denganmu sedang mandi. Yunran berusaha sekuat tenaga untuk membuat suaranya terdengar normal dan tidak terpengaruh oleh apa yang baru saja terjadi. Apakah mereka menyakitimu? Yunran terdiam. Apakah dia meminta terlalu banyak? Tidak. Yunran merasa dia tidak perlu ikut campur dalam dendam antara dia dan Mo Chengwang. Ayo pergi. Setelah menerima jawabannya, Mo Beiyuan tidak melanjutkan bertanya. Keduanya berjalan keluar dari bebatuan dan tiba di aula leluhur keluarga Yun tidak lama kemudian. Itu adalah tempat dalam ingatan tuan rumah. Kunci di luar aula leluhur tidak terkunci, dan masih ada cahaya lilin yang berkedip-kedip di dalam, menandakan ada seseorang di dalam. Dalam keadaan normal, balai leluhur ini akan dikunci dari luar. Itu mungkin Yun Ziyuan. Dia suka tinggal di aula leluhur. Agar tidak membuat musuh waspada, mereka hanya bisa menunggu Yun Ziyuan keluar dari aula leluhur. Mereka menunggu sepanjang malam. Hari sudah hampir fajar ketika Yun Ziyuan keluar dari aula leluhur dan pergi dengan tergesa-gesa. Yunran ingin mengeluarkan alat pemetik kunci yang telah dia persiapkan sebelumnya dan memamerkan keterampilan pemetikan kuncinya yang luar biasa, tetapi dia mendengar bunyi klik. Ketika dia melihat lagi, kunci kokoh di pintu telah dibuka paksa oleh seseorang dengan tangan kosong. Keduanya mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Hal pertama yang mereka lihat adalah aula leluhur dengan tablet leluhur. Tidak ada yang istimewa dari itu. Tapi sekilas saja, Yunran yakin akan satu hal. Seharusnya ada kamar gelap di sini. Kami hanya tidak tahu di mana pintu masuknya. Mari kita lihat dengan ama. Keduanya berpisah. Yunran bertanggung jawab di sisi kiri, sementara Mo Beiyuan bertanggung jawab di sisi kanan untuk mencari. Perabotan di sini sangat sederhana. Ada begitu banyak hal yang bisa dilihat secara sekilas. Hal pertama yang diperhatikan Yunran adalah tablet peringatan para leluhur. Setelah dia mati, ia menemukan bahwa nama yang tertulis di salah satu tugu peringatan itu sebagian sudah usang, namun bagian lainnya masih sangat baru. Yunran mengambilnya dan memperhatikannya baik-baik, hanya untuk menemukan bahwa ada sesuatu seperti mekanisme di bawah dasar tablet peringatan itu. Dia mencoba memutarnya. Dia mendengar suara mekanisme dibuka, dan pintu masuk ruangan kecil yang gelap muncul di tanah di depannya. Yunran mengeluarkan korek api dan hendak memeriksanya ketika dia dihentikan oleh Mo Beiyuan. Dia mengambil korek api dari tangannya. Aku akan turun dan melihat dulu. Tetap di sini dan jangan bergerak. Yunran bingung. Mengapa? Mo Beiyuan bertanya padanya dengan mata yang dalam, apakah kamu tahu apa yang ada di bawah sini? Yunran berkata, saya tidak tahu. Saya hanya ingin turun dan melihatnya. Mo Beiyuan menyadari bahwa wanita ini benar-benar tidak mengetahui apa itu ketakutan. Dia benar-benar berani menerobos ke ruangan yang begitu gelap. Apakah kamu tidak takut akan ada sesuatu yang berbahaya selanjutnya? Yunran berkedip dan akhirnya mengerti. Jadi, kamu tidak membiarkanku turun karena kamu khawatir ada bahaya di bawah sana. Mo Beiyuan meliriknya. Bagaimana menurutmu? Kupikir kamu tidak ingin aku membuat masalah denganmu. Bagaimanapun, Yunran telah salah paham dan tersenyum malu-malu padanya. Sebenarnya itu bukan salahnya, karena dia selalu menjadi yang terdepan dalam kiamat. Tidak ada seorang pun yang pernah menghentikannya dan berkata kepadanya, mungkin ada bahaya di depan. Aku akan pergi melihatnya dulu. Tetap di tempat yang aman dan jangan bergerak. Bab 232 peduli padanya. Dalam kiamat, Yunran adalah orang yang selalu berada di depan. Mo Beiyuan,
menurutku tidak ada bahaya di sini. Yunran mengernyitkan hidung. Ini juga merupakan kebiasaan yang dia kembangkan saat kiamat. Dengan mengendus, dia bisa memperkirakan secara kasar apakah ada bahaya. Umumnya sarang zombie memiliki bau busuk dan darah yang menyengat. Semakin kuat bau darah, semakin berbahaya. Yunran juga menggunakan metode ini untuk menentukan apakah ada bahaya di kamar gelap. Mo Beiyuan menatapnya. Mata gadis kecil itu terbuka lebar saat dia berkata dengan serius. Ekspresinya sangat mirip dengan Sweetie Cake. Sangat mudah untuk melembutkan hati seseorang dengan ekspresi itu. Ikuti aku. Jangan sentuh apapun. Hati-hati terhadap jebakan dan senjata tersembunyi. Baiklah, aku mengerti. Mo Beiyuan berjalan di depan dengan korek api, dan Yunran dengan patuh mengikuti di belakangnya. Keduanya turun ke ruang rahasia bawah tanah satu demi satu. Apakah Yun Ziyuan seorang goper? Dia sangat pandai menggali. Dia tidak pergi ke aula leluhur setiap hari hanya untuk menggali lubang, kan? Yunran benar-benar tidak menyangka akan ada jalan bawah tanah yang begitu panjang. Senyuman tipis muncul di mata Mo Beiyuan. Pada awalnya, dia tidak mengerti siapa yang diambil oleh Sweetie Cake-nya dengan kepribadiannya yang cerewet. Sekarang, dia akhirnya menemukan jawabannya. Dia seharusnya meniru ibunya, Yunran. Yunran tidak tahu bahwa dia sudah menjadi orang yang suka mengobrol di hati seseorang. Sepanjang perjalanan mereka berbicara dan membuat keributan, namun tetap harus berhati-hati. Keduanya berjalan sekitar setengah mil di bawah tanah sebelum ruang di depan mereka akhirnya melebar. Ada cahaya redup yang menyebar. Itu adalah ruangan gelap bawah tanah yang kosong. Ruangan gelap itu tidak besar. Di bawah cahaya lilin redup yang belum padam, Yunran melihat situasi umum di ruangan gelap. Pandangannya akhirnya tertuju pada bayangan hitam yang meringkuk di sudut. Apakah itu manusia? Rambut panjangnya acak-acakan dan dia berbaring dengan punggung menghadap mereka. Sosoknya kurus dan kurus. Apakah Yun Ziyuan menyembunyikan seseorang di bawah tanah? Mungkinkah orang ini adalah Bai Wan yang selama ini mereka cari? Yunran mengambil beberapa langkah ke depan, berencana untuk melihatnya, tapi dia ditarik kembali oleh lengan panjang Mo Beiyuan. Apakah kamu tahu siapa orang ini? Mengapa kamu bergerak maju? Mo Beiyuan merasa dia benar-benar perlu mengajari wanita ini apa itu ketakutan. Saya hanya tidak tahu, jadi saya ingin melihatnya. Mungkin itu Bai Wan. Yunran merasa Mo Beiyuan sama sekali tidak penasaran. Dia masih sangat tenang saat ini. Yunran menyilangkan tangannya dan menatap lurus ke arahnya dengan mata berair yang indah. Dia mengangkat bibir merah mudanya dan bercanda, apakah ada orang lain dan apapun di dunia ini yang bisa membuatmu sedikit gugup selain Sweetie Cake dan Bun? Mo Beiyuan menatap mata tersenyum itu dan menjawab dengan suara rendah, ya. Siapa? Yunran bertanya dengan rasa ingin tahu. Anda. Jawabannya masih sederhana. Itu hanya satu kata, tapi membuat gelombang di hati Yunran. Tapi kemudian dia memikirkan ikatan Fudo di antara mereka dan tersenyum. Saya mengerti. Jika sesuatu terjadi padaku, sesuatu akan terjadi padamu. Itu sebabnya kamu mengkhawatirkanku. Apakah itu tadinya? Mo Beiyuan menatapnya dengan tatapan yang dalam. Awalnya, itu memang karena racun Gu, tapi sekarang, bahkan dia tidak tahu kenapa dia ingin melindunginya. Aku akan pergi ke sana dan melihat dulu. Kamu, tetaplah di belakangku. Pada suatu saat, dia menjadi semakin mengkhawatirkannya. Selama dia muncul di sisinya, semua pikirannya akan tertarik padanya. Melindunginya sepertinya sudah menjadi nalurinya. Bab 233 Berita tentang Bai Wan. Yunran melihat tangan besar yang memegang pergelangan tangannya. Tingkah lakunya hari ini agak aneh. Karena baru saja berada di bebatuan, dia sepertinya tidak lagi sengaja menghindari menyentuh tubuhnya. Di masa lalu, dia selalu menghindarinya seperti kalajengking beracun. Mungkinkah racun itu tidak berpengaruh padanya? Ini tidak benar. Lalu kenapa reaksinya begitu besar? Di bebatuan tadi, kakinya sangat lemah hingga dia hampir bergantung padanya. Sementara Yunran menebak-nebak, Mo Beiyuan sudah mendekati sosok yang meringkuk di sudut dengan korek api. Setelah memastikan bahwa tangan dan kaki orang tersebut terkunci dan tidak ada bahaya, dia membiarkan Yunran mendekat. Yunran berlari beberapa langkah, mencondongkan tubuh, dan berjongkok. Melihat orang itu masih tidak bergerak, dia dengan lembut mendorongnya 2 kali. Hei, apakah kamu Bai Wan?
Orang itu bergerak dan tubuhnya sedikit gemetar. Dia berbalik dengan susah payah. Yunran melihat wajah penuh bekas luka dan sepasang mata tak bernyawa. Dari fitur wajah dan sosoknya, dia seharusnya seorang wanita, tetapi karena penampilannya telah hancur, dan dia telah lama dikurung di sini, Yunran tidak dapat menentukan usia pastinya untuk sesaat. Wanita itu memandangnya, matanya yang kosong tanpa emosi. Yunran bertanya lagi, apakah kamu Baiwan? Wanita itu masih tidak menjawabnya. Jika bukan karena dia masih bernapas, Yunran akan mengira orang di depannya adalah orang mati. Yunran dan Mo Beiyuan belum pernah melihat Baiwan sebelumnya, jadi mereka tidak tahu apakah wanita di depan mereka adalah Baiwan. Sekarang, mereka hanya bisa menyelamatkannya terlebih dahulu. Namun, setelah mereka melepaskan rantai di tubuh wanita tersebut tiba-tiba meronta dengan keras. Apakah dia tidak mau mengikuti mereka? Mengapa? Mungkinkah dia sudah terlalu lama dikurung di sini dan ada yang salah dengan otaknya? Jangan takut, kami di sini untuk mengeluarkanmu dari sini. Saat wanita itu meronta, dia mengeluarkan suara di tenggorokannya, seolah dia ingin berbicara, tapi entah kenapa, dia hanya bisa mengeluarkan suara ah. Yunran membeku. Bukannya dia tidak ingin menjawab pertanyaannya, tapi dia tidak bisa berbicara. Kebuntuan ini bukanlah solusi. Kunci pintu aula leluhur telah dibuka, dan para penjaga mungkin menemukan seseorang mendobrak masuk kapan saja. Dengar, tidak peduli siapa kamu, di penjara di tempat terkutuk berarti Yun Ziyuan pasti tidak memperlakukanmu dengan baik. Lebih nyaman keluar daripada dikurung di sini, bukan? Setidaknya, tidakkah kamu ingin keluar dan melihat keluargamu? Saat menyebutkan keluarga, Yunran dengan jelas melihat perubahan emosi di mata wanita itu, seolah-olah dipenuhi dengan rasa sakit. Ketika dia membantunya berdiri lagi, dia berhenti meronta. Mereka berdua membawanya keluar dari kediaman Perdana Menteri. Ketika mereka kembali ke Yuan Mansion, Yunran meminta seseorang untuk memanggil Suan Yuan Yu dan Huo Chanyi karena wanita ini terlihat terluka parah dan mungkin memiliki banyak luka tersembunyi di sekujur tubuhnya. Begitu Suan Yuan Yu bangun, dia menerima pesan dari penjaga rahasia rumah Yuan. Dia berkata bahwa Mo Beiyuan ingin dia melakukan perjalanan. Dia berpikir mungkin ada berita tentang Baiwan. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menyisir rambutnya sebelum dia mengikuti penjaga rahasia itu. Suan Yuan Yu memperhatikan bahwa penjaga rahasia itu tidak membawanya ke halaman Mo Beiyuan. Sebaliknya, mereka pergi ke halaman lain. Dia penasaran mengapa Mo Beiyuan tiba-tiba mengubah halaman rumahnya. Dia melangkah ke dalam rumah dan menyadari bahwa Mo Beiyuan dan Yunran sama-sama ada di sana. Apakah ada berita tentang Baiwan? Bab 234 biarkan dia hidup terlebih dahulu. Suan Yuan Yu hanya melihat Mo Beiyuan dan Yunran di luar dan tidak menyadari ada seseorang yang terbaring di tempat tidur di kamar dalam. Melihat dia ada di sini, Yunran menunjuk ke ruang dalam. Kami menyelamatkan seseorang dari ruang rahasia kediaman Perdana Menteri. Mengapa kamu tidak pergi dan melihat apakah dia Baiwan? Tubuh Suan Yuan Yu yang tinggi dan lurus tiba-tiba bergetar. Kata-kata Yunran menimpanya seperti batu besar yang jatuh dari langit, hampir membuatnya takjub. Baiwan, maksudmu Baiwan? Suara Suan Yuan Yu sedikit bergetar. Dia telah mencarinya selama lebih dari 20 tahun, dan sekarang dia tiba-tiba menjadi begitu dekat. Setiap langkah yang diambilnya sepertinya berbobot 1000 pound. Dia senang sekaligus takut hal itu akan menjadi kekecewaan lagi. Selangkah demi selangkah, dia mendekati tempat tidur dan menyadari ada seseorang di sudut tempat tidur. Rambutnya sangat panjang, dan rambut panjangnya yang berantakan hampir menutupi seluruh tubuhnya. Orang itu menundukkan kepalanya dan tubuhnya meringkuk. Suan Yuan Yu menahan napas dan menatapnya, jantungnya berdebar kencang. Tenggorokannya berguling saat dia berseru dengan lembut, "Wan Wan." Orang itu masih memeluk kakinya dan duduk meringkuk. Dia tidak menatapnya. Suan Yuan Yu ingin memastikan apakah dia adalah Baiwan, jadi dia hanya bisa mendekatinya dan mengangkat kepalanya, yang terkubur di lututnya. Meskipun wajah orang di depannya dipenuhi bekas luka dengan kedalaman yang berbeda-beda, sekilas Suan Yuan Yu dapat memastikan bahwa orang di depannya adalah Baiwan, satu-satunya wanita yang dia cintai dalam hidupnya. "Wan Wan, ini aku, Yu." Suan Yuan Yu menariknya ke dalam pelukannya dengan paksa dan membelai punggungnya dengan lembut. Ketika dia menyadari bahwa telapak tangannya dipenuhi tulang, hatinya sakit. "Wan Wan,
Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, dengan adanya saya cukup kuat sekarang. Saya Kaisar Wuan. Aku bisa melindungimu dan anak kita. Suan Yuanyu tidak tahu bahwa wanita kurus di pelukannya menatap matanya ketika dia menyebut anak itu. Yunran sekarang yakin bahwa orang di depannya adalah Bai Wan, orang yang telah hilang selama lebih dari 20 tahun. Wan, apakah kamu membenciku karena tidak melindungimu dengan baik? Itukah sebabnya kamu tidak mau berbicara denganku? Saat ini, Suan Yuanyu tidak lagi memiliki aura seorang tiran. Dia dengan hati-hati membujuk wanita itu dalam pelukannya, matanya dipenuhi dengan cinta yang mendalam. Yunran merasa dia mungkin perlu menjelaskannya padanya. Bukannya dia mengabaikanmu, tapi sepertinya dia tidak bisa bicara. Adapun mengapa dia tidak bisa berbicara, Huo Chanyi seharusnya bisa mengetahuinya ketika dia tiba nanti. Kamu menemukannya di keluarga Yun. Jadi, Yun Ziyuan itu yang melakukan ini padanya. Benar. Tatapan tajam Suan Yuanyu dipenuhi dengan niat membunuh, dan matanya kejam dan nakal. Yun Ran mengangguk. Kami menemukannya di ruangan gelap bawah tanah di aula leluhur keluarga Yun. Dia dirantai. Setahu saya, Yun Ziyuan sering pergi ke balai leluhur untuk menginap. Tidak ada orang lain dari keluarga Yun yang diizinkan mendekati aula itu. Oleh karena itu, Yun Ziyuan mungkin bertanggung jawab atas kondisi Bai Wan. Mata Suan Yuanyu dipenuhi dengan kekerasan, dan bola matanya merah. Kalian jaga dia. Aku akan membunuh Yun Ziyuan. Wanitanya telah disiksa sedemikian rupa. Jika dia masih bisa mentolerirnya, dia akan menjadi pria seperti apa? Dia ingin membunuh Yun Ziyuan. Tentu saja, Yun Ran tidak keberatan, tapi Bai Wan jelas sedang tidak waras dan tidak bisa berbicara. Jika Yun Ziyuan meninggal, tidak ada cara untuk menghadapi apa yang terjadi saat itu. Saya menyarankan agar Anda membiarkan dia hidup dulu. Belum terlambat untuk membunuhnya setelah Anda mengetahui apa yang terjadi saat itu. Menurutku, Yun Ziyuan jelas bukan satu-satunya orang di keluarga Yun yang tahu tentang pemenjaraan Bai Wan. Bab 235 inilah anak kami. Huo Chanyi telah tiba. Yun Ran memintanya untuk memeriksa tubuh Bai Wan terlebih dahulu. Tidak perlu terburu-buru untuk membalas dendam. Keluarga Yun tidak akan bisa melarikan diri untuk sementara waktu. Jika mereka mengetahui bahwa Bai Wan telah diselamatkan, mereka mungkin akan panik. Huo Chanyi melakukan pemeriksaan menyeluruh pada Bai Wan dan memberinya diagnosis paling detail. Luka di wajahnya dibuat oleh seseorang yang menggunakan belati beracun. Dia tidak dapat berbicara karena dia telah dibius. Ada juga banyak luka dangkal di tubuhnya. Dia dicambuk dengan cambuk yang dicelupkan ke dalam air garam. Terakhir, ada luka di lengannya. Tubuhnya diambil darahnya dan dia mengalami pendarahan sepanjang tahun. Akar rohaninya juga telah digali. Huo Chanyi telah menemui banyak pasien dalam hidupnya, tetapi pasien di depannya tidak diragukan lagi adalah pasien yang paling mengejutkan. Tidak ada satupun daging di tubuhnya yang utuh, dan dia telah disiksa hingga dia tidak lagi terlihat seperti manusia. Jika orang biasa menderita pelecehan seperti itu darinya, mereka mungkin tidak akan mampu bertahan lagi. Dia sangat kuat. Saya juga menemukan sepatu kecil di bawah pakaiannya. Sepertinya sepatu gadis kecil. Dia tidak membiarkan saya menyentuhnya dan menyimpannya di pelukannya. Yun Ran tidak memiliki perasaan yang mendalam terhadap Bai Wan, karena tuan rumah adalah orang yang berhubungan dengan Bai Wan. Namun, saat dia mendengar kata-kata Huo Chanyi, hatinya sakit. Apakah dia belum sadar sepenuhnya? Huo Chanyi berkata, setelah disiksa seperti ini, pikirannya pasti telah rusak sampai batas tertentu, tapi dia tidak terlihat gila atau konyol. Di sisi lain, Suan Yuanyu berada di samping tempat tidur Bai Wan dan tidak meninggalkan sisinya sama sekali. Saat ini, dia dengan hati-hati memegang tangannya. Wan, jangan takut. Anak kami masih hidup. Dia di sini. Apakah kamu ingin melihatnya? Suan Yuanyu melihat perubahan di matanya dan tahu bahwa dia telah membuat taruhan yang tepat. Dia segera memanggil Yun Ran. Wan, lihat, ini anak kita. Setelah kamu melahirkannya, dia dibawa pergi oleh Yun Ziyuan. Dia sudah dewasa sekarang. Yun Ran berkedip dan berdiri dengan canggung di depan mereka. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Dia bukan lagi anak-anak. Dia tidak akan pernah terburu-buru dan menangisi ibunya. Aku akan membawakan sweetie cake dan bun. Oke. Suan Yuanyu merasa jika Bai Wan melihat kedua anak itu,
dia pasti akan sangat bahagia. Bun dan Sweetie Cake adalah anak Yunran. Mereka juga cucu kami. Mereka akan sangat patuh. Anda pasti akan sangat menyukainya. Kelopak mata Baiwan bergetar lagi. Dia tidak percaya dia masih bisa melihat orang di depannya. Dan anak itu baru saja menelepon Yunran. Apakah itu benar-benar anaknya? Benar. Dia ingat Yun Ziyuan pernah berkata bahwa nama anaknya adalah Yunran. Segalanya terlalu tidak nyata baginya. Dia tidak tahu berapa lama dia tinggal di tempat gelap itu. Waktu terasa sangat lama baginya. Dia hanya bisa terus mengatakan pada dirinya sendiri untuk hidup. Dia harus hidup. Jika dia hidup, dia akan melihat anaknya. Jadi, apakah dewa mendengar permohonannya? Mengetahui bahwa tubuhnya akan runtuh, dia membiarkan dia melihat anaknya dan Suan Yuan Yu sebelum dia meninggal. Baiwan diam-diam mengamati pria di depannya. Cahaya terpantul di wajahnya yang tegas. Dia masih tetap tampan dan tampan seperti biasanya. Waktu sepertinya sangat bersahabat dengannya. Tidak ada bekas usia di wajahnya. Namun, dia lebih tenang dari sebelumnya, seolah pohon pinus yang kuat menampakkan aura keagungan. Tapi dia bukan lagi gadis kecil dulu. Dia bukan lagi putri keluarga Bai yang disayangi semua orang. Dia bahkan tidak tahu berapa lama tubuhnya yang rusak bisa hidup. Bab 236 Kekuatan Penyembuhan Pekrat. Baiwan ingin mengangkat tangannya dan menyentuh wajahnya untuk memastikan bahwa dia nyata dan bukan ilusi. Namun, dia bahkan tidak bisa mengangkat lengannya. Dia seperti sampah, berjuang untuk bertahan hidup. Ah Yu, senang bertemu denganmu lagi sebelum aku mati. Suan Yuan Yu sepertinya bisa membaca pikirannya. Dia benar-benar meraih pergelangan tangannya dan meletakkan tangannya di wajahnya, menggosoknya dengan penuh kasih sayang. Wan Wan, apakah kamu merindukanku selama ini? Aku sudah mencarimu. Aku akan membawamu kembali ke Wuan, oke. Dan Yunran, Bun, dan kue manis. Keluarga kita akan bersama dan tidak akan pernah terpisah lagi, oke. Suan Yuan Yu mencium telapak tangannya, matanya dipenuhi kegembiraan. Namun, Baiwan melihat dirinya terpantul di matanya. Dia memiliki wajah yang sangat jelek dan penuh bekas luka. Dia menunduk dan menghindari tatapannya. Namun, Suan Yuan Yu bertindak seolah-olah dia tidak melihat betapa jeleknya wajahnya. Dia membungkuk dan mencium kening dan pipinya dengan lembut. Namun, sebelum aku pergi, aku ingin membunuh orang-orang itu untuk membalaskan dendamu. Bulu mata panjang Baiwan bergetar lagi. Dia tahu bahwa identitas Yun Ziyuan saat ini adalah Perdana Menteri Benua Timur, dan statusnya tidak rendah. Jika Suan Yuan Yu membunuh Yun Ziyuan dan menyentuh keluarga Yun demi dia, hubungan antara Benua Timur dan Wuan mungkin akan menjadi tegang lagi. Dia membenci Yun Ziyuan dan Luo Dai, tapi dia tidak ingin Suan Yuan Yu terlibat karena dia. Ada juga anak mereka. Jika identitasnya terungkap, anak mereka mungkin akan terlibat. Baiwan tidak lagi tahu apakah bertemu mereka adalah hal yang baik atau buruk. Selama bertahun-tahun, otaknya menjadi semakin buruk. Segera, dia mendengar suara kekanak-kanakan seorang anak kecil. Ibu, apakah ini nenek? Apakah itu nenek Sweetie Cake? Lalu apakah nenek akan menyukai Sweetie Cake? Setelah Pekrat selesai berbicara, dia menjawab pertanyaannya sendiri. Ya, Sweetie Cake sangat patuh. Nenek pasti suka Sweetie Cake. Hehehe. Saat suara itu semakin dekat, seorang bayi berwarna merah muda berlari masuk dan bergegas menghampirinya. Anak itu sangat tampan. Dia mengangkat kepala kecilnya sedikit dan mengedipkan mata hitam besarnya. Kemudian, dia menangis. Saat ini, Baiwan seperti anak kecil. Dia sedikit tidak berdaya. Dia tahu bahwa dia sangat jelek sekarang, tetapi dia tidak menyangka akan menakuti anak itu hingga menangis. Yunran tidak menyangka Sweetie Cake akan melakukan ini. Dia segera membungkuk dan mengangkatnya untuk memeriksanya. Pak kecil itu menangis sampai kehabisan napas. Saat dia menangis, dia berkata sesekali, "Nenek, sakit, sakit, sakit sekali." Sweetie Cake ingin memukul telur besar yang jelek itu. Yunran mengerti kenapa Sweetie Cake tiba-tiba mulai menangis. Pak kecil itu lebih pintar dari anak-anak lainnya. Begitu dia melihat penampilan Baiwan yang terluka, dia tahu bahwa dia telah disakiti oleh orang jahat. Itu sebabnya dia sangat sedih. Oke, kalau begitu pergi dan peluk nenek. Yunran menyeka air matanya dan membaringkannya di samping tempat tidur Baiwan. Pak kecil itu terlalu menyembuhkan.
Dia berlari mendekat dan memeluk lengan Bai Wan. Lalu, dia cemberut dan meniup luka di lengan Bai Wan berulang kali. Kue manis akan ditiupkan untuk nenek. Tidak akan sakit lagi. Bab 237 Ada apa dengan Paman Bau ini? Yun Ran menyerahkan masalah yang menghangatkan hati ini kepada gadis kecilnya. Pak kecil itu menendang kaki pendeknya dan ingin naik ke tempat tidur. Setelah menendang beberapa kali dan gagal untuk bangun, dia menoleh untuk menarik Suan Yuan Yu, yang paling dekat dengannya. Sweetie Cake ingin naik. Paman Bau, angkatlah sayang. Suan Yuan Yu telah bermain dengan Sweetie Cake selama beberapa hari terakhir. Little Sweetie Cake sudah mengenalnya dan tidak takut sama sekali. Yun Ran tercengang. Apa yang terjadi dengan nama itu, Paman Bau? Sebelumnya, Suan Yuan Yu telah berjanji pada Yun Ran bahwa dia tidak akan mengakui kedua anaknya untuk saat ini. Namun, sekarang Yun Ran telah membuat kedua anaknya mengakui Bai Wan. Dia juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk membiarkan kedua anak itu memanggilnya kakek dari pihak ibu. Itu bukan Paman yang Bau, aku kakek dari pihak ibumu. Aku kakekmu. Suan Yuan Yu mengangkat tangannya dan mengusap wajah lembut dan seputih susu paket kecil itu. Pak kecil ini seperti bola nasi susu. Dia berharap dia bisa menjaganya di sisinya dan menyayanginya setiap hari. Kakek. Papa itu menoleh dan memiringkan kepala kecilnya untuk melihat ke arah Yun Ran. Mata hitam besarnya bulat dan penuh kebingungan. Ibu, benarkah? Apakah kakek dari pihak ibu Stinky Uncle Sweetie Cake? Yun Ran menatap mata Suan Yuan Yu dan mengangguk sebagai jawaban. Ya. Wah, Sweetie Cake punya nenek dan kakek. Sweetie Cake juga memiliki ayah dan ibu, kakak Yanki, bibi Chanyi, dan. Pak kecil itu berbaring di sisi tempat tidur dengan satu kaki di betis lainnya. Dia mengayunkan tubuh kecilnya dengan sembarangan dan menghitung dengan jari kelingkingnya yang lembut. Melihat dia begitu bahagia, senyuman tipis muncul di bibir Yun Ran. Untung Papa punya begitu banyak orang yang memanjakannya. Kalau begitu, maukah kamu membeli manisan Houghton untuk Sweetie Cake? Pak kecil itu mendongak dan bertanya. Suan Yuan Yu berkata, iya. Itu hanya manisan Houghton. Kamu bisa mendapatkan sebanyak yang kamu mau. Yun Ran punya niat untuk peduli pada Sweetie Cake yang memakan makanan manis. Dia juga tidak mengizinkan Mo Bei Yuan, Yan Qi, dan yang lainnya diam-diam membelikan manisan Houghton untuk dimakan. Pak kecil itu mulai menipu orang lain untuk membelikan manisan buah-buahan untuknya. Beberapa kelompok penjaga rahasia yang bertanggung jawab atas keselamatan Pekrat semuanya telah tertipu olehnya. Yun Ran benar-benar tidak punya pilihan. Dia bahkan pergi mencari Mo Bei Yuan karena hal ini dan memintanya untuk memberikan perintah tegas kepada penjaga rahasia agar tidak diam-diam memasukkan makanan ringan ke dalam mulut Pekrat lagi. Pada saat ini, Pak kecil itu mulai membodohi Suan Yuan Yu, kakek yang baru saja dia akui. Yun Ran tidak punya alasan untuk meragukan cinta Suan Yuan Yu pada paket kecil itu. Dari pengamatannya selama beberapa hari terakhir, rasa sayang Suan Yuan Yu pada paket kecil ini jelas sebanding dengan Mo Bei Yuan. Kalau begitu Sweetie Cake hanya perlu sedikit. Pak Pekrat itu berkata sedikit, tapi kedua tangannya yang kecil memberi isyarat pada jarak yang paling jauh. Yun Ran menepuk pantat kecilnya dengan lembut. Jangan membodohi kakekmu dengan membelikanmu manisan Houghton. Ketika saatnya tiba, kamu akan banyak menangisinya. Suan Yuan Yu melewatkan langkah membesarkan putrinya dan mulai membesarkan cucunya. Melihat Yun Ran menamparkan pantat Sweetie Cake, hatinya sakit. Jangan pukul pantatnya. Bagaimana jika kamu merusaknya? Yun Ran tercengang. Dia hanya menepuknya dengan lembut, bukan memukulnya. Yun Ran merasa sedikit canggung dengan kemunculan ayahnya yang tiba-tiba dan tidak tahu bagaimana harus bergaul dengannya. Jangan dengarkan kebohongannya. Dia tidak bisa makan terlalu banyak yang manis-manis. Pak kecil itu menjulurkan pantatnya dan terus menggesek tempat tidur Bai Wan. Kali ini, Suan Yuan Yu membungkuk, mengangkatnya, dan menempatkannya di samping Bai Wan. Pak kecil itu meringkuk ke dalam pelukan Bai Wan. Kue manis tidak mau dimakan. Berikan pada nenek. Saat perut Sweetie Cake sakit, tidak akan terlalu sakit setelah memakan manisan Houghton. Nenek, meskipun sakit, kamu harus memakan permennya. Bab 238 Lindungi Gelang Kecil. Bai Wan mengangkat tangannya dengan susah payah. Jari-jarinya yang kurus menggosok lembut rambut lembut Pak kecil itu. Dia membuka matanya dan menatap Yun Ran dengan prihatin seolah ingin bertanya apa sakit perutnya.
Tapi dia tidak berbicara. Dia hanya menatap. Tidak ada yang tahu apa yang ingin dia katakan. Baiwan hanya bisa berteriak dengan tenggorokannya sambil menunjuk perut si paket kecil di pelukannya. Baru pada saat itulah Yunran mengerti apa yang ingin dia katakan. Apakah kamu bertanya kenapa perut Sweetie Cake sakit? Itu karena dia dilahirkan dengan akar spiritual tingkat surga super dan segera memiliki kekuatan spiritual tingkat suci. Dia baru berusia 3,5 tahun, dan tubuh kecilnya tidak dapat menahan kekuatan spiritual yang begitu kuat, jadi dia kesakitan. Namun, dia baik-baik saja sekarang. Xuan Yuan, dia memberikan gelang roh mistik 10 arahmu kepada Sweetie Cake untuk dipakai. Saat Yunran berbicara, dia melirik ke arah Xuan Yuan Yu. Itu terutama karena dia bukan tuan rumah, jadi dia tidak bisa memanggilnya, ayah, untuk saat ini. Untuk meredakan kecanggungan, Yunran membungkuk lagi dan mengeluarkan gelang roh mistik 10 arah yang disembunyikan pak kecil itu di tengah-tengah pakaiannya. Dia menunjukkannya pada Baiwan. Baiwan mengangguk dan merasa lega. Untung dia baik-baik saja. Ini gelang nenek, Little Sweetie Cake, kamu harus melindunginya dengan baik. Kamu tidak boleh kehilangannya, kata Yunran dengan lembut sambil mengusap kepala pak kecil itu. Ya, Sweetie Cake harus melindungi gelang kecil dengan baik. Pak kecil itu mengedipkan mata hitamnya yang besar dan berkata dengan suara kekanak-kanakan, saya juga harus melindungi nenek dan menghajar penjahat besar itu. Tinju kecil berwarna susu itu seperti roti putih kecil, tetapi Yunran tahu bahwa jika dia melepaskan energi rohnya, sebuah pukulan mungkin akan membunuh seseorang. Bun tetap diam, tapi dia tahu apa yang terjadi. Ibunya telah menemukan keluarga aslinya, dan mereka memiliki kakek dan nenek dari pihak ibu. Yunran tahu bahwa Baiwan tampak lebih bersemangat sejak Sweetie Cake muncul. Faktanya, seringkali, cedera fisik mudah diobati, namun trauma psikologis sulit dilakukan. Baiwan dipenjara di bawah tanah yang gelap dan mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi. Dia tidak bisa mengabaikan masalah psikologisnya. Keberadaan Little Sweetie Cake mampu menyembuhkan trauma psikologis Baiwan. Pak Pekrat itu belum makan apapun di pagi hari, tapi dia membawanya ke sini. Saat ini, perutnya keroncongan, dan dia bersikeras menyeret semua orang untuk makan bersamanya. Yunran tidak tidur sepanjang malam, jadi dia kembali untuk mengejar tidurnya dan membiarkan kedua gadis kecil itu tinggal bersama Baiwan. Hubungan Baiwan dan Xuan Yuan Yu agak rumit sekarang. Little Sweetie Cake juga bisa meringankan hubungan ini. Nenek, kamu juga harus makan. Berat badan Anda hanya bisa bertambah jika Anda makan dengan patuh. Sweetie Cake tidak memiliki daging sebelumnya. Dia tidak punya daging karena dia lapar. Rambut lembut pak kecil itu diikat menjadi dua sanggul. Matanya jernih dan cerah, dan hidungnya mancung. Dia cemberut saat dia berbicara. Tidak ada arti dalam kata-katanya. Namun, keduanya mengerutkan kening pada saat bersamaan. Xuan Yuan Yu bertanya langsung padanya, kapan kamu lapar? Mengapa kamu lapar? Siapa yang menyuruhmu kelaparan? Meskipun nadanya sedikit cemas dan ekspresinya tidak terlalu lembut, pak kecil itu tidak takut padanya. Saat dia menyendok bubur ke dalam mangkuk kecilnya dengan sendok, dia menggoyangkan betisnya di bawah meja. Telur jelek besar, sebelum ayah menemukan Sweetie Cake, ibu, dan kakak Bun semuanya tinggal di rumah Big Bad Egg. Bab 239 bukan anak anjing. Sekarang Yunran tidak ada, Mo Beiyuan pergi melakukan pekerjaannya. Penerjemahannya hanya bisa dilakukan oleh Bun. Tidak ada ekspresi di wajah mungil Bun yang lembut. Dia mengambil sepotong sayuran dan menaruhnya di piring porselen kecil di depan Sweetie Cake sambil menjelaskan, telur jahat yang dia bicarakan adalah sekelompok orang dari kediaman Perdana Menteri. Kami dulu tinggal di perumahan Perdana Menteri. Kecemasan melintas di mata Baiwan ketika dia mendengar kata-katanya. Dia ingin tahu apa yang telah dilakukan Yun Ziyuan dan yang lainnya terhadap Yun Ran dan kedua anaknya. Yun Ziyuan telah berjanji padanya bahwa selama dia hidup dengan patuh dan memberinya darah segar untuk diminum, dia akan memperlakukan Yun Ran dengan baik. Apa yang dimaksud dengan kue manis? Namun, dia tidak bisa membuka mulutnya. Dia hanya bisa menggunakan tangannya untuk menarik ujung kemeja Xuan Yuan Yu, ingin dia membuka mulut dan bertanya. Xuan Yuan Yu meletakkan tangannya yang besar di punggung tangannya dan menepuknya dengan lembut untuk menghiburnya. Tidak apa-apa, saya akan bertanya dengan jelas dan kemudian membalaskan dendam mereka.
Tidak ada yang bisa menyentuh putri, cucu, dan cucu perempuan saya. Dia juga ingin tahu apa yang dialami Yun Ran dan kedua anak kecilnya sebelumnya. Suan Yuan Yu menghibur Bai Wan dan menatap Sweetie Cake. Saat ini, Pak kecil itu khawatir dengan sayuran hijau di depannya. Tiba-tiba, dia memiringkan kepalanya dan menatapnya. Kemudian, dia mengambil sendok kecil di tangannya dan menyodok sayuran di piring porselen kecil. Dia mengulurkan tangan pendeknya dan hendak mengirimkannya ke mangkuk Suan Yuan Yu. Kakek, makan sayur, kata ibu, perbanyak makan sayur, jangan hanya daging. Hati Suan Yuan Yu menghangat. Apakah Pekrat ini mengkhawatirkan kakek dari pihak ibu? Dia memegang mangkuk di tangannya dan hendak mengambil sayur ketika dia mendengar suara Bun. Kakek, kamu tidak bisa membantunya memakannya. Dia tidak suka sayuran dan suka mengirimkannya ke mangkuk orang lain. Suan Yuan Yu tidak tersentuh apapun. Kue manis, bisakah dia memakannya sendiri? Baiklah, ambillah satu. Pak kecil itu mengambil sayuran itu dan menggigitnya. Dia memasukkannya ke dalam mulut kecilnya dan mengunyahnya 2 hingga 3 kali sebelum menelannya. Kemudian, dia membuka mulutnya lebar-lebar agar semua orang dapat melihatnya. Kakek, nenek, kakak, lihat. Kue manis sudah memakannya. Suan Yuan Yu mengangguk. Kemudian, dia mendengar Bun berkata, kue manis itu enak. Saat itulah Suan Yuan Yu bereaksi. Jadi Pak kecil ini meminta pujian karena baru saja makan sayur. Ya, kue manis adalah yang terbaik. Paman kecil di rumah kakek dari pihak ibumu lebih tua darimu. Dia bahkan tidak makan sayur sebaik kamu. Suan Yuan Yu memikirkan Shen Yu, bola kecil yang gemuk itu. Dia paling menyukai daging. Sepertinya dia bahkan tidak makan sesuap pun sayuran. Sekarang, sepertinya Sweetie Cake mereka memang enak sekali. Pak kecil itu menyukainya ketika orang lain memujinya. Dia menggelengkan kepalanya dengan gembira dan memakan buburnya. Suan Yuan Yu bertanya lagi padanya, sebelumnya, di rumah telur besar yang jelek, apakah mereka tidak memberimu makanan? Pak kecil itu mengangguk dan berkata, telur-telur besar yang jelek itu mengurung kaki Sweetie Cake dan Brother. Mereka tidak memberikan nasi Sweetie Cake. Mereka hanya memberi nasi bau Sweetie Cake. Sweetie Cake tidak suka telur jelek yang besar. Pak kecil itu memiliki ingatan yang baik. Dia ingat semua hal yang telah terjadi dan luka yang dideritanya. Air mata menggenang di mata Suan Yuan Yu. Untuk sesaat, semua kata itu tersangkut di tenggorokannya. Pak kecil itu suka mengobrol. Dia tidak bisa berhenti membicarakan apa yang telah terjadi sebelumnya. Telur-telur besar yang jelek bernama Sweetie Cake dan saudara kecil. Telur-telur besar yang jelek mengatakan bahwa ibu itu bodoh. Mereka mengatakan bahwa Sweetie Cake dan Brother juga sedikit bodoh. Mereka bilang kami harus diikat seperti anjing, atau kami akan menggigit orang. Tapi Sweetie Cake dan Brother bukanlah anak anjing kecil. Telur-telur besar yang buruk juga menimpa Sweetie Cake dan Brother Bun. Mereka menggunakan jarum yang begitu panjang untuk menusuk Sweetie Cake dan Brother Bun. Saat dia berbicara, dia ingin mengangkat lengan kecilnya dan menyingsingkan lengan bajunya. Dia ingin mencari luka di tubuhnya untuk ditunjukkan. Setelah menggulungnya, dia menyadari bahwa semua lukanya telah hilang. Ibu memberikan obat pada Sweetie Cake. Dia baik-baik saja sekarang. Bab 240 Aku bukan wanitamu. Kata-kata Pak Rat itu lembut, tapi membangkitkan kesedihan terdalam di hati Bai Wan dan Suan Yuan Yu. Bai Wan berpikir selama dia menanggung semuanya sendirian, anaknya akan bisa hidup dengan baik. Tanpa diduga, Yun Ziyuan, binatang buas ini, memperlakukan anaknya dan kedua anak kecilnya seperti ini. Dia belum bisa mati. Dia ingin hidup dan membalas dendam pada Yun Ziyuan. Orang munafik ini, binatang ini, mata Suan Yuan Yu memerah, dan ada aura pembunuh yang kuat di mata hitamnya. Dia telah mengepalkan tinjunya begitu keras hingga pembuluh darah di punggung tangannya menonjol. Apakah kamu ingat siapa yang menindasmu? Papa itu berkedip dan menunjuk ke kepala kecilnya. Aku ingat, Sweetie Cake adalah anak kecil yang cerdas. Baiklah, kalau begitu aku akan mengajakmu. Tunjukkan padaku siapa yang menindasmu, oke. Pak kecil itu memiringkan kepalanya. Mata besarnya sangat indah. Matanya hitam dan cerah, seperti dua mutiara hitam yang tertanam di danau jernih. Kakek, apakah kamu akan membawa Sweetie Cake untuk melawan telur-telur jahat? Ya, kakek akan mengajakmu mengalahkan telur-telur besar yang jelek itu. Alis Suan Yuan Yu dipenuhi dengan kekejaman.
Gelarnya sebagai tiran selama ini tidak muncul begitu saja. Dia akan membalas dendam atas rasa sakit yang ditimbulkan oleh para dari keluarga Yun di benua timur itu pada Baiwan, Yun Ran, dan dua anak kecil itu. Mata Baiwan juga sangat merah. Rasa sakit fisik tidak berarti apa-apa baginya. Sedihnya, dia berpikir bahwa kesabarannya dapat ditukar dengan kehidupan yang baik untuk Yun Ran, tetapi kenyataannya, dia salah besar. Dia bisa membayangkan kehidupan seperti apa yang Yun Ran jalani di Istana Perdana Menteri sejak dia masih muda. Dan semua ini karena dia. Jika dia tidak mempercayai Yun Ziyuan saat itu dan berpikir bahwa dia dapat membantunya menyelidiki masalah keluarga Bai, dia tidak akan terjebak olehnya dan melibatkan Yun Ran, yang lahir tanpa cinta orang tuanya. Tidak heran jika Yun Ran tidak mau mengakui dia dan Suan Yuan Yu sebagai orang tuanya. Sebenarnya, Suan Yuan Yu tidak bisa disalahkan atas masalah ini. Dia diam-diam pergi dan kembali ke benua timur tanpa memberitahu Suan Yuan Yu bahwa dia sedang mengandung anaknya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Suan Yuan Yu sudah duduk di singgasana Wuan. Apa yang Baiwan tidak mengerti adalah dengan statusnya, dia mungkin sudah memiliki wanita cantik di sisinya. Seharusnya ada banyak pangeran dan putri. Kenapa dia harus mencarinya? Dia mungkin tidak menyangka dia akan terlihat seperti ini. Yun Ran dan kedua anak kecil itu memberi Baiwan motivasi untuk hidup. Dia tidak ingin terus bersikap bodoh. Adapun Suan Yuan Yu, dia masih tidak ingin dia terlibat. Dengan status Kaisar Wuan saat ini, dia tidak dapat menimbulkan masalah di benua timur. Setelah selesai makan, Baiwan mengulurkan jarinya. Dia menopang lengannya dan sesekali menulis beberapa kalimat di kertas. Suan Yuan Yu, kamu dan aku tidak menerima perintah orang tua atau kata-kata Mak Comblang saat itu, jadi upacara pernikahan itu hanyalah lelucon. Anda tidak perlu bertanggung jawab atas masalah saya. Aku bukan wanitamu. Suan Yuan Yu tidak menyangka orang yang telah dia tunggu selama 20 tahun akan mengatakan kata-kata seperti itu kepadanya. Wan Wan, apakah kamu marah padaku karena tidak berguna dan tidak menemukanmu dan anak kita lebih awal? Ini adalah kesalahanku. Pukul aku beberapa kali untuk menenangkan diri, tapi bisakah kamu tidak mengucapkan kata-kata marah ini? Dia tidak tahu bagaimana dia bisa bertahan selama bertahun-tahun. Satu-satunya keyakinannya adalah dia pasti masih hidup, dan dia hanya bisa bertemu dengannya lagi jika dia masih hidup.